Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Adam Stefana dengan NPM 23050404081 dari Teknik Informatika S1 kelas C. Di sini saya akan memaparkan proyek akhir IMK dengan aplikasi UMKM Smart Hub. Dimulai dari pendahuluan, latar belakang, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan metode manual dalam menjalankan operasi bisnis seperti pencatatan stok, transaksi, hingga promosi yang seringkali tidak efisien dan berisiko menimbulkan kesalahan. Di era digital ini dibutuhkan akan solusi berbasis teknologi semakin mendesak, terutama untuk meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, aplikasi UMKM Smart Hub dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola bisnis mereka secara digital, efisien, dan terintegrasi. Nah, tujuan dari aplikasi UMKM Smart Hub ini yang pertama yaitu mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola stok barang dan mencatat transaksi secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan efektivitas promosi produk melalui integrasi dengan media sosial dan marketplace. Yang ketiga, memberikan analisis data penjualan yang membantu pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar. Dari metode pembuatan aplikasi sendiri, di sini yang pertama yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi UMKM melalui survei dan wawancara. Selanjutnya, desain prototipe, membuat sketsa low fidelity dengan menggunakan kertas atau tools sederhana, mengembangkan high fidelity prototype menggunakan Figma untuk simulasi antarmuka, pengembangan fitur, merancang fitur manajemen stok, transaksi, promosi, dan analisis data menggunakan framework seperti Flutter dan atau React Native. Dari wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan pasangan Indah Chandra, Ningtyas dan Akso Tirta Wicaksana dapat disimpulkan bahwa beberapa poin penting. Yang pertama, tantangan, kurangnya kesadaran teknologi, keterbatasan anggaran, dan akses internet yang minim menjadi hambatan utama dalam memasarkan aplikasi ini kepada UMKM. Yang kedua, edukasi pendekatan langsung melalui workshop, studi kasus, dan demo. Terus selanjutnya, aplikasi ini sangat efektif untuk membantu memahami manfaat teknologi. Trial gratis juga menjadi salah satu meningkatkan adopsi aplikasi. Insight strategis. Aplikasi harus menawarkan nilai tambah yang jelas, berbeda dari kompetitor dan dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan serta kebutuhan spesifik UMKM lokal. Target pengguna, pelaku UMKM skala kecil hingga menengah, khususnya yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi untuk pengelolaan bisnis. Contoh sektor meliputi usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan layanan jasa lokal. Analisis desain aplikasi. Saat kami melakukan diskusi dengan kelompok pasangan Indah Sanda dan Aksola Difta, kami diberikan insight bahwa belum adanya fitur login pada saat kami membuat sketch awal dan belum juga lengkap mengenai fitur yang dicantumkan. Setelah masuk ke dalam tahap low fidelity, kami mendapat saran bahwa ada beberapa bagian yang harus dirapikan. Contohnya laman untuk login dan dashboard utama yang belum tertata. Setelah masuk ke high fidelity, kami mendapat saran bagi bahwa perlu menambahkan penjelasan pada setiap fitur yang ada. Nah, ini merupakan hasil empathy map, yaitu DOS, mengelola UMKM lokal, mencatat transaksi manual, berjualan melalui media sosial. Links, bagaimana cara meningkatkan penjualan? Apakah aplikasi ini benar-benar membantu bisnis saya? Bagaimana cara menjangkau lebih banyak pelanggan? Say, ini untuk saya sendiri, saya tidak punya banyak waktu untuk belajar teknologi baru. Bisakah ini benar-benar menginginkan keuntungan? Dan untuk Phil, mencemas tentang biaya dan efisiensi aplikasi, optimis tapi juga ragu karena kurang paham teknologi. Ini merupakan user flow atau proses. Yang pertama, ketika start, kita melewati dashboard utama stok barang. Nah, terbaru notifikasi laporan penjualan. Ini juga ada manajemen stok transaksi, input stok, tabel transaksi, notifikasi otomatis. Dashboard laporan, gratis grafik penjualan, pencarian produk terlaris, rekomendasi stok, dan tren. Selanjutnya ada juga pelatihan dan komunitas ini untuk di papan logout kita juga menyantumkan untuk diskusi antar sesama pengguna aplikasi. Yang terakhir yaitu pengaturan akun profil UMKM dan kelola paket fitur. Yang terusnya selesai. Lanjut ke tahap sketch.
Nah, ini merupakan gambaran awal saya ketika apa namanya menggunakan aplikasi sebelum kita menggunakan aplikasi Figma. Ini merupakan gambaran awal. Jadi kami membuat desain aplikasi dengan tampilan sederhana. Pada awalnya pada aplikasi kami belum ada laman login dan register untuk pemilik, maka kami mendapat insight dari kelompok pasangan untuk menambahkan laman login tersebut. Dan juga mendapatkan saran dari Bu Kristi untuk membuat 3 user dalam aplikasi tersebut. Lanjut ke low fidelity design. Low fidelity design adalah prototipe awal yang menggunakan sketsa sederhana untuk menampilkan struktur dan alur aplikasi. Untuk aplikasi UMKM Smart Hub, desain ini dapat mencakup halaman beranda, navigasi sederhana, fokus pada fungsionalitas. Ini kita lagi dasarnya, misalnya formula untuk menambahkan produk, melihat pesanan, atau menghasilkan laporan keuangan secara sederhana tanpa estetika tinggi. Tujuannya memvalidasi alur pengguna atau user flow dan struktur aplikasi sebelum diintegrasikan ke lebih detail. Lanjut ke bagian high fidelity design. Di high fidelity design sendiri adalah prototipe yang menyerupai versi akhir aplikasi dengan detail visual, warna, tipografi, dan interaktivitas tinggi. Untuk UMKM Smart Hub Design ini dapat mencakup UI yang menarik, beranda dengan desain modern, warna-warna, dan ikon yang mendukung identitas merek UMKM. Navigasi interaktif. Navigasi ini dengan hover effect dan transisi animasi, fitur lengkap. Visualisasi data penjualan dalam bentuk grafik, katalog produk dengan gambar setelah laporan keuangan yang terformat dengan baik. Responsif, desain yang kompatibel dengan berbagai perangkat desktop, tablet, dan smartphone. Tujuannya memberikan pengalaman pengguna UX terbaik dan menunjukkan tampilan aplikasi secara realistis. Baik untuk link Figma-nya nanti bisa diklik di laporan yang telah dicantumkan. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan tentang apa desain di Figma-nya. Nah, inilah desain tampilan dari aplikasi UMKM Smart Hub yang kelompok kita kerjakan. Sini saya akan menjelaskan dari laman login hingga dashboard pemilik serta untuk logout. Di login sendiri, kita diberikan pilihan untuk memilih 3 user, di mana kita sebagai pemilik atau sebagai karyawan stok barang maupun karyawan manajemen keuangan. Jika diklik apa namanya untuk pemilik toko, maka dia akan masuk ke dalam laman login pemilik toko. Jika bagian stok barang, dia akan masuk ke karyawan dan juga manajemen keuangan jika dia sama masuk ke keuangan. Namun, jika ini diklik kok belum mempunyai akun, dia akan dilanjutkan ke laman register. Register sendiri ini juga ada 2, yaitu register untuk karyawan dan juga untuk pemilik. Untuk pemilik sendiri, form yang diisikan yaitu nama usaha, nama lengkap, nomor telepon, dan kita akan memilih profil. Di sini ketika kita memilih pemilik, maka akan stuck di sini. Namun kalau memilih karyawan, dia akan lari ke laman login untuk bagian karyawan dan juga ada nanti akan mendaftarkan di bagian stok maupun di bagian manajemen keuangan. Nah, untuk login di bagian pemilik sendiri, kita tinggal masukkan username, nama lengkap, nomor telepon, dan password. Selanjutnya untuk bagian karyawan, kita tinggal masukkan nama lengkap, nomor telepon, pilih nanti bagian stok barang ataupun manajemen keuangan, lalu masukkan password dan kita masukkan login. Nah, setelah kita masuk ke dalam dashboard pemilik toko, ini tampilannya cukup sederhana. Namun di bagian pemilik toko ini dia bisa mengatur semua keuangan yang ada dan juga bisa menginput barang yang ada. Jadi kendali penuh ada di bagian pemilik toko. Ini ketika nanti ingin menambahkan untuk stok barang ataupun melihat transaksi, itu bisa semuanya diakses oleh si pemilik toko. Selanjutnya, untuk di bagian logout sendiri, di sini akan menampilkan profil dari pemilik toko tersebut. Juga menampilkan informasi lengkap yang dicantumkan oleh si pemilik toko. Di sini juga ada laman untuk menambahkan foto profil. Foto profil bisa ditambahkan di sini. Ketika kita melakukan logout, di sini ada 2 pilihan, ada batal dan logout. Ketika logout diklik, maka dia akan kembali ke laman login, entah itu login di karyawan maupun login di pemilik. Dan di sini juga ada
eh, semacam grup diskusi yang bisa digunakan oleh sesama aplikasi, sesama pengguna aplikasi dapat membuat memposting gambar maupun tulisan yang di situ juga bisa nanti untuk komunikasi diskusi dengan sesama anggota tim. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Joko Tiga, dan 305 Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok tentang pembuatan tampilan aplikasi. Saya akan menjelaskan di bagian stop, di mana itu ada beberapa menu. Ada tambah, stok, barang masuk, produk terlaris, serta laporan stok barang. Kita mulai di manajemen stok barang. Di situ juga sudah terdapat tampilan barang masuk serta keluar. Ada detail waktu, kemudian juga barang masuk atau keluar. Selanjutnya di menu tambah atau edit data barang. Di sini akan menampilkan menu tambah barang di mana si user itu juga bisa memasukkan menambah barang dengan jumlah barang masuk atau barang keluar. Di sini juga ada edit barang. Kemudian di stok hampir habis ini juga akan keluar barang yang mau habis. Kayak sepertinya ini, contoh ini hampir habis, ini keluar barang yang hampir habis yaitu Samsung Galaxy dengan stok hampir habis berapa. Ini juga bisa menambahkan barang. Lalu di produk terlaris sama seperti sebelumnya akan keluar barang yang sedang trending dan juga ada tandanya seperti ini. Kemudian di laporan stok barang. Di laporan stok barang, tanda ini merupakan tanda ketika barang itu tuh mau habis. Ini hampir habis, ini hampir habis dan pending. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Septia, NPM 2305040089. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya bersama kelompok saya. Kelompok saya yang terdiri dari bersama David Ivanov, terus Fajri Fateka yang membuat contoh desain Figma aplikasi support UMKM. Nah, di sini dibagi ke beberapa tugas perorangannya dan saya mendapat tugas itu membuat bagian karyawan keuangannya. Nah, untuk tampilan karyawan keuangannya itu seperti ini. Nah, seperti ini mencangkup ada statistik statistik lengkap penjualan stok, terus transaksi juga. Nah, ini bisa nanti diklik lebih lihat detailnya. Nanti kalau detailnya itu masuk ke ini statistik lengkap. Statistik lengkap ini ada barang masuk, barang keluar, barang expired, barang terkirim, dan nanti bisa ditambah yang lain lagi. Terus setelah itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu untuk mencakup ke ini laporan penjualannya. Nah, ntar ada kayak grafiknya gitu. Grafik pendapatan, grafik pengeluaran, grafik keuntungan. Nah, terus setelah itu ada penginputan transaksi penjualan harian. Itu masuk ke, nah ini penginputan transaksi.
Ntar transaksi apapun yang masuk atau yang keluar ntar bisa diinput di sini, nama barang, jenis barang, jumlah produknya gitu. Misal contoh ini 13.900 ini, terus dari negaranya mana, negara mana, terus harga barangnya. Lalu tuh ini ada opsi untuk simpan input barang, dicentang, terus input. Nah, kalau sudah akan muncul seperti ini. Nah, lalu di bagian bawah ini ada cari transaksi. Cari transaksi itu mencari riwayat transaksi. Seperti ini, contohnya barang 100 biji, sudah dijual $100, terus transaksi ID-nya seperti ini. Nah, ini ntar bisa ditambahkan apa negara ke negara mana atau tujuannya di mana gitu. Nah, sebagai contoh untuk pengaplikasiannya kalau diklik itu seperti ini. Kalau salah, mohon maaf. Nah, mana tuh ini? Kok gimbal? Itu seperti, nah, masih menunggu. Kalau misal nanti di device-nya, nah itu nanti muncul seperti ini. Nah, jika kita klik lihat detail, nah termasuk ke statistik penjualan detail-detailnya. Lalu geser ke bawah, bisa diklik ke beranda. Beranda langsung muncul ke yang sini tadi ya. Kalau masuk ke laporan keuangan, nah ini ke statistiknya tadi. Lalu kembali lagi, ini input transaksi harian. Nah, ini nanti bisa diinput di sini. Kalau sudah tekan input, nanti akan muncul notifikasi input transaksi, input data sukses. Lalu kalau tadi kan input transaksi sudah, terus ini pada pencarian. Nah, pencarian transaksi akan muncul seperti ini. Barang apapun yang diinput akan ke sini. Nah, ini cuma contoh dasar aja pengaplikasiannya, aplikasi di bagian manajemen keuangan saya. Ini ntar ada analisis biaya keuntungannya juga. Misal biaya operasionalnya berapa, keuntungannya bersih berapa, ntar otomatis di sini per transaksinya. Jadi ini bisa diupdate terus nanti. Nah, ini terus kalau yang ini belum saya setting tadi tombolnya. Jadi ini ntar masuk ke yang bagian keluar dari akun. Kayaknya sudah tuh belum. Nah, nih kemarin kayaknya pas saya klik munculnya cuma putih doang kok. Ini sudah diedit sama Mas David, mungkin sudah dibenerin. Nah, ini ntar bisa ke logout. Tuh kan ini masih putih. Ini cuma tampilan dasar doang. Gitu. Nah, ya seperti itu kira-kira saya proses pengerjaan yang karyawannya. Yang proses karyawan keuangan ini cuma simpel saja, ada berapa panel ini? 1, 2, 3, 4, cuma ada 6 panel. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin, bisa dikembangkan lagi, tapi contoh simpelnya seperti ini. Soalnya kalau orang itu kan kalau ini apa aplikasi itu yang kalau untuk jualan itu yang simple dan praktis gitu kan. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau yang lain ini pengerjaannya punya Mas Fajri dan Mas David. Untuk bagian loginnya saya serahkan kepada Mas David dan Mas Fajri. Oke, baik itu saja video dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.